Sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol lonceng juga untuk terima notifikasi setiap ada video baru dari aku. Gimana? Udah? Sip? Oke, yuk, cus, happy watching! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with Sari Dewi. Dan hari ini aku akan sharing tentang syarat menjadi dosen dan gimana sih rasanya jadi dosen. Well, banyak orang yang bilang bahwa jadi dosen itu enak, jadi dosen itu menyenangkan, dan jadi dosen itu impian untuk beberapa orang ya. Well, aku pengen share aja sih sebenarnya apa sih syarat untuk jadi dosen dan gimana rasanya jadi dosen. Enakkah atau nggak enakkah? Yang pertama itu syarat untuk jadi dosen, of course kamu harus S2. Dulu masih bisa S1 tapi sekarang harus S2. Mau linear atau nggak linear, sebenarnya linear lebih enak ya, selain keilmuannya lebih nyambung, kemudian lebih profesional aja, meskipun tapi itu tuh nggak segalanya gitu, karena kadang memang ada kampus yang memang cuma melihat ijazah S2-nya aja. Jadi misalnya kamu S1-nya apa gitu, terus S2-nya misalnya kayak ada yang S1-nya sastra Inggris, tapi kemudian S2-nya pendidikan bahasa Inggris, dan yang diminta adalah misalnya S2 pendidikan bahasa Inggris, so your S1 itu nggak matter gitu, nggak masalah gitu. Atau misalnya kadang-kadang yang S1-nya mau pendidikan bahasa Inggris, terus yang kemudian S2-nya yang sastra Inggris, tapi kalau misalnya diminta S2-nya pendidikan bahasa Inggris, ya akhirnya kayak kamu nggak bisa apply. So the most important sih yang magisternya, S2-nya kamu gelarnya apa dan tagihannya atau lowongannya kayak gimana gitu. Terus yang kedua, rata-rata sih kalau misalnya memang dosen tetap ya atau dosen luar biasa juga, rata-rata intinya sama sih peraturannya kayak PNS. Syaratnya kayak usianya itu 35 maksimum gitu. Karena apa ya? Karena supaya kerjanya masih lama, masih bisa ngajarnya lama kayak gitu, produktivitasnya tinggi. Terus biasa lah WNI, nggak pakai narkoba, nggak pakai ini tuh. Terus misalnya kamu nanya, bisa nggak aku nih sekarang guru gitu, terus mau jadi dosen, aku S2 terus mau jadi dosen, bisa banget. Jadi misalnya kalau kamu daftar terus tapi akhirnya misalnya kampus nggak ngebolehin kamu kayak punya apa sih yang nomor induk guru gitu, apa sih sebutannya gitu, itu nanti bisa harus dihapus dulu kayak gitu, diganti sama NIDN alias nomor induk dosen negeri gitu. Terus misalnya ada yang nanya bahwa aku nih dosen swasta gitu, terus aku mau pindah ke negeri gitu, bisa nggak? Bisa juga gitu. Apa namanya, syaratnya ya nanti harus dipindah. Jadi kalau namanya dosen itu ada namanya home base gitu. Jadi nanti nomor induk dosen kamu itu harus pindah gitu. Apa namanya, dari yang lama ke yang baru, dan itu emang agak ribet sih. Tapi kadang-kadang ada kampus yang memang nggak boleh gitu. Calon dosen kami itu nggak boleh punya NIDN ataupun nomor kayak NRG ya, nomor registrasi guru. Aku nggak paham sebutannya di guru itu apa. Jadi mereka kayak nggak mau ribet gitu, nggak maunya kayak dosen yang masih pure, nggak terikat sama lembaga apapun gitu. Jadi mereka kayak gampang. Nah kayak gitu kalau ada kampus yang kayak begitu, jadi ya nggak bisa kalau kamu udah punya NIDN atau nomor guru sebelumnya gitu. Nah, kalau masalah gaji dosen itu relatif dibilang besar enggak, dibilang kecil juga enggak ya, cukup lah kalau buat makan kayak gitu. Jadi enggak yang seperti dibayangkan gitu. Kalau kalian ngelihat misalnya di dosen yang kaya, pasti dia punya mungkin usaha sampingan. Kayak semua orang sekarang punya usaha sampingan gitu, punya side job yang mendatangkan income bahkan lebih besar dari gajinya gitu. Jadi mungkin kayak pekerjaan yang dosen itu hanya sebagai kayak kecintaannya ngajar aja kayak gitu. Nah, aku sendiri kenapa pengen jadi dosen itu karena mama aku guru. Jadi ketika jadi anak seorang guru, kayak aku tahu semua apa sih
habitualnya gitu ya, kayak mama itu harus ada di kantor dari jam 7 pagi sampai jam 2 sore gitu. Kalau dosen gitu, karena kita punya 3 fokus gitu, alias ada yang namanya pengajaran, terus kemudian penelitian dan pengabdian. So ada jam-jam kayak kita nggak harus di kampus gitu, di luar melakukan penelitian atau pengabdian, jadi nggak kayak harus di kampus selama 8 jam gitu. Kadang-kadang kalau emang udah selesai ngajar bisa keluar kampus gitu. Jadi nggak harus strict di sekolah terus gitu, kayak jadi guru. Nah itu dulu yang bikin pengen aku jadi dosen. Tapi kemudian nggak enaknya adalah ketika guru, kalau di guru, tapi aku lupa dengan sebuah fakta. Aku nggak ngecek gitu ya. Aku kira, wah, kalau jadi guru, muridnya libur sebulan, ikut libur sebulan gitu. Berarti kalau jadi dosen, libur semesteran yang 3 bulan itu, aku ikut libur 3 bulan gitu. Aku nggak tahu kalau ternyata jadi dosen tuh nggak kayak gitu. Ketika kalian gitu, atau mahasiswa pada libur, dosen tuh nggak libur gitu. Tetap masuk dengan tetap kerjaan yang bahkan kadang-kadang end of semester itu malah paling banyak gitu. Nah, itu tuh sih yang lumayan bikin kayak gitu, kayak ada rasa nggak nyesel kayak gitu. Masalah libur itu, kayak kalau misalnya mertua aku kayak lagi bilang ini libur sebulan habis rapotan gitu, kok nggak libur, kapan liburnya ya, we have to say that kita nggak punya libur gitu. Jadi kayak gitu sih. Ya, oke. Aku mau fokus sama 3 job utama dari seorang dosen, yaitu ngajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Yang namanya mengajar ya seperti itu, mengajar di kampus dengan minimal 12 SKS. 12 SKS itu biasanya kalau satu mata kuliah itu 2 SKS, ya berarti 6 kelas gitu. Berapa mata kuliahnya nanti kan tergantung berapa kelas. Misalnya satu mata kuliah tapi 6 kelas, ya udah selesai. Intinya satu semester itu bebannya adalah 12 SKS minimal gitu. Ya udah, ngajar itu selesai. Jadi kalau jadi guru mengajar udah selesai ya. Tapi kalau dosen itu kita punya 2 kewajiban yang lain gitu. Ada yang namanya meneliti. Jadi kita wajib banget setiap tahun itu minimal 1 lah penelitian gitu. Jadi we have to do a research, kemudian buat laporan researchnya kayak gimana. Nah, tapi enaknya sometimes kayak riset ini bisa collab sama kampus lain atau sama orang lain, bisa collab sampai ke luar negeri dan bahkan didanai gitu. Jadi kayak kita punya riset gitu. Kalau biasanya mandiri nih, kayak misalnya ke lapangan harus keluar ini tuh kayak dibayarin ongkos bensinnya, dibayarin tiketnya gitu. Jadi namanya sponsorship research gitu ya. Jadi kayak dapat sponsor lah riset kita, dapat hibah kayak gitu. Tapi meskipun nggak dapat, tetap kewajiban untuk meneliti itu tetap ada gitu, mengembangkan keilmuan, menguji dan menemukan teori kayak gitu-gitu itu tetap. So, jangan dipikir bahwa pekerjaan dosen itu adalah hanya untuk mengajar. Jadi kalau kalian memang nggak suka penelitian, nggak suka ngelakuin riset, mungkin kalian harus pikir-pikir lagi untuk jadi dosen ya. Oke, kemudian satu lagi ada kegiatan mengabdi kepada masyarakat. Mengabdi kepada masyarakat ini banyak bentuknya, tergantung dari keilmuan kita gitu juga, terus tergantung passionnya kita kayak gimana, dan tergantung masalah di masyarakat yang sedang banyak terjadi itu apa, yang dibutuhkan apa kayak gitu. Jadi pengabdian kepada masyarakat itu ya benar-benar mengabdi kepada masyarakat, sama sekali nggak ada imbalan apapun, yang benar-benar ngabdi. Gimana sih kita mengabdikan keilmuan, tenaga kita, pokoknya seluruh yang kita punya deh buat kebaikan gitu masyarakat gitu. Bentuknya macam-macam, kayak bisa pendampingan desa gitu, bisa bisa juga ngadain pelatihan gitu, yang pokoknya yang memberikan impact positif gitu untuk pembangunan sumber daya manusia gitu. Jadi kita kadang-kadang bisa mengabdikan kayak ilmu yang kita punya. Misalnya kalau ada yang punya
kayak misalnya aku punya keilmuan bahasa Inggris, mungkin kayak aku mengadakan pelatihan untuk remaja masjid untuk public speaking, jadi master of ceremony. Ada yang misalnya punya keilmuan di bidang matematika gitu, bisa membantu pemetaan. Ada yang keilmuannya di bidang pertanian, kelautan, kayak gitu-gitu deh, yang benar-benar ngabdi gimana sih sebuah masyarakat itu bisa berkembang dan bisa develop gitu. Kayak gitu. Jadi bukan cuma ngajar aja. Jadi kalian harus siap neliti juga, harus siap melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan itu kayak minimal setahun gitu, 1 kali minimal. Itu minimal loh ya. Lebih akan angka lebih bagus lagi. Terus kayak kalian juga professional development-nya harus jalan, kayak harus rajin nulis jurnal karena itu jadi kredit kalian nanti. Terus kalian juga harus ikut conference. Terus belum lagi urusan-urusan perkampusan kayak rapat-rapat yang berhubungan dengan administrasi menjadi dosen, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau misalnya aku versusin gitu, apakah jadi dosen atau jadi guru, yang benar-benar beda itu adalah ya tupoksinya core kewajibannya gitu. Kalau guru misalnya 1 gitu, kita dosen 3 gitu, dengan yang disebut namanya Tridharma perguruan tinggi. Nah lulusannya pun gitu, ketika kalian kuliah nanti ya fokusnya ada 3 gitu. Kalian harus jadi orang yang berpendidikan gitu, terus juga sebagai peneliti juga, dan sebagai orang yang bisa mengabdi kepada masyarakat gitu. Jadi untuk memenuhi Tridharma perguruan tinggi itu juga dosen-dosen harus melakukan hal yang sama gitu. Jadi siapkah menjadi dosen gitu? Karena menjadi dosen mungkin terlihat keren, tapi beban kerjanya juga sangat tinggi gitu. Jadi ketika kalian membayangkan bahwa jadi dosen itu keren, enak, santuy, gaji tinggi, itu nggak benar sama sekali ya. Gaji sama aja. Kemudian mungkin pengalamannya yang akan lebih banyak, namanya kerjaan lebih banyak sehingga pengalamannya akan lebih banyak. Yang dulu aku nggak bayangin aku harus ke desa-desa gitu, yang kayak ke pelosok-pelosok banget, dan ya harus mengalami itu untuk melakukan pengabdian masyarakat, kemudian melakukan penelitian yang dulunya cuma kenal skripsi sama tesis, sekarang harus penelitian setiap tahun, bahkan setahun bisa 2 atau 3 kali kayak gitu. Jadi apakah kalian siap menjadi dosen gitu? Itu dikembalikan pertanyaannya ke diri kalian sendiri. Oke. So that's all sharing aku hari ini, semoga bisa memberikan insight dan memberikan bisa jadi rujukan, referensi, pokoknya jadi bahan pemikiran deh buat kalian yang mungkin pengen jadi dosen. Kalau memang kalian ngerasa emang dosen itu jadi panggilan jiwa dan asik kok gitu, ngajar, neliti, ngabdi, asik buat aku gitu, aku mau, ya ayo bergabung jadi dosen. That's all my video. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.